Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat guru se-Indonesia, kembali pada kesempatan ini saya akan menyapa semua sahabat dimanapun berada, khususnya sahabat-sahabat guru dan juga semua sahabat di YouTube yang mungkin memerlukan apa yang saya bagikan ini. Akan saya lanjutkan materi perkuliahan yang saya ikuti bersama Mas Aris Ahmad Jaya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sahabat-sahabat semua, khususnya sahabat guru hebat se-Indonesia. Dan bagi sahabat-sahabat semua juga, kalau bagus apa yang saya bagikan ini, tolong dibagikan dan diteruskan kepada yang lain. Dan mohon subscribe bagi yang belum, likes, komen ya di dalam channel saya untuk memberi semangat saya untuk terus berbagi hal-hal yang baik dan positif yang mungkin ada di antara sahabat-sahabat semua, bermanfaat untuk dijadikan sebagai ilham dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, untuk kesempatan ini, untuk kesempatan yang berikutnya ini, kita akan melanjutkan pertemuan yang ke-8 dan ke-9 di kuliah MGM yang saya ikuti bersama Mas Aris Ahmad Jaya. Pada kesempatan ini bertopik tentang guru tangguh berhati cahaya. Oke, apa itu ya? Jadi ada dua topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, kita dengarkan dan kita simak apa yang beliau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru cerdas Indonesia, apa kabar? Semoga Allah memberkahi, membersamai, dan menjadikan kita semua menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, bermartabat, dan mulia, insya Allah. Tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan ke-8. Dalam 7 kali pertemuan yang luar biasa membersamai Anda, banyak testimoni yang kami terima dari sahabat-sahabat dari mulai Sabang sampai Merauke, dari Aceh, Padang, kemudian Palembang, di area Sumatera semua, Jambi, Lampung, Pekanbaru, dan juga rekan-rekan yang dari pulau-pulau yang lainnya, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, ada juga Madura, kemudian Maluku, Papua. Yang jelas, kami merasa bahagia membersamai Anda. Kalau dalam 7 kali pertemuan mengajar gaya motivator, dan akan saya simpulkan hari ini pada pertemuan ke-8, maka banyak yang bertanya, apakah program mengajar gaya motivator ini sudah selesai? Belum. Anda berhak mendapatkan 2 level. Level yang pertama adalah tentang bagaimana menjadi pribadi menarik dan menyenangkan, yaitu bagaimana Anda mampu mengajar gaya motivator, bagaimana Anda dirindukan, bagaimana Anda bisa mengerti sebelum ingin dimengerti, bagaimana Anda mampu mengaruhi, dan bagaimana Anda meningkatkan kompetensi sehingga menjadi guru sadar dan guru betulan. Maka insya Allah pada level 2, setelah level pertama ini, yaitu pertemuan terakhir adalah pertemuan ke-8 ini untuk level pertama, Anda akan masuk ke level kedua, yaitu bagaimana memanage pembelajaran di era new normal. Bagaimana seorang guru mampu memberikan sebuah pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sesuai dengan era kekinian, ketika pembelajaran online, ketika pembelajaran jarak jauh. Sehingga pada level ke depan, level 2, kita akan berbicara terkait bagaimana manajemen pembelajaran jarak jauh, pembelajaran di era pandemi. Dan akan membersamai kita guru-guru dan juga para motivator nasional. Mereka akan bersama-sama membersamai kita belajar. Ada Pak Ukim Komarudin sebagai seorang penjamin mutu life school Jakarta. Ada sahabat saya Farah. Ibu Farah ini dia benar-benar berkontribusi banyak untuk guru-guru di seluruh Indonesia, dan beliau memiliki sebuah lembaga Tangga Edu. Ada juga sahabat saya Pak Furkon. Beliau adalah seorang yang mampu memanage dan juga
membersamai sekolah-sekolah untuk menjadi unggul, sehingga sekolah ini benar-benar menjadi menarik dan menyenangkan. Dan juga dibersamai nanti sahabat saya Pak Mas Ribi Ali. Beliau adalah seorang yang benar-benar memahami bagaimana menjadi seorang guru yang energik, guru yang diterima, guru yang menarik, dan guru yang menyenangkan di era pandemi COVID-19 ini. Jadi tetap stay di grup ini, karena pada dasarnya di sini kita akan banyak belajar. Di sini kita akan belajar banyak. Mudah-mudahan kehadiran Anda, pengorbanan Anda atas waktu, tenaga, dan biaya akan terbayar dengan peningkatan kompetensi Anda. Saya Arsama Jaya bahagia mau bersama Anda, dan mudah-mudahan dengan saya hadirkan pada level berikutnya nanti, guru-guru dan juga trainer serta motivator nasional akan menambah khasanah Anda dalam berkarya bersama bangsa Indonesia. Pada pertemuan ke-8 terakhir ini, saya akan fokuskan bagaimana Anda benar-benar menjadi sosok guru yang dirindukan, dicintai, guru sadar yang berkompetensi maksimal untuk memberikan yang terbaik untuk putra putri didik Anda. Saya Arsama Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat ya, sebagai pengantar dari beliau untuk penghubung materi yang lalu dan materi yang akan disampaikan oleh beliau pada level yang kedua, yaitu pertemuan yang ke-9 yang nanti akan saya lanjutkan pada video konten kali ini. Baik, langsung aja kita masuki materi yang akan beliau sampaikan, masuk ke materi yang ke-8 hari ini. Guru Cerdas Indonesia, untuk bahasan yang pertama pada pertemuan ke-8 ini, saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa Anda bukanlah gaji Anda dan gaji Anda bukanlah Anda. Banyak sahabat-sahabat di Mengajar Gaya Motivator online ini bertanya, bagaimana ketika kita melakukan yang terbaik, sedangkan apresiasi yang diberikan oleh lembaga, yayasan, atau negara bukanlah apresiasi yang terbaik? Ya. Jawabannya sederhana. Ayo. Orang baik tetaplah baik. Perlakuan apapun yang diberikan pada dia adalah peristiwa-peristiwa, sedangkan apa yang dia lakukan adalah respon. Jadi sekali lagi, mulai hari ini Anda harus memahami potensi Anda, potensi terbaik Anda bukanlah gaji Anda. Gaji Anda adalah bagian dari kontribusi yang diberikan oleh pihak luar untuk Anda, yang belum tentu sesuai dan sepadan dengan apa yang Anda keluarkan. Karenanya wahai guru-guru hebat Indonesia, Allah yang maha kaya, Allah yang maha pengasih, dan Allah yang maha penyayang senantiasa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang melakukan kontribusi terbaik. Dan yakinlah, ketika Anda mampu melakukan yang terbaik, memberikan kontribusi yang terbaik, maka Allah yang tidak tidur akan memberikan yang terbaik untuk Anda. Walaupun yayasan Anda, lembaga Anda belum tentu mampu memberikan yang terbaik untuk Anda. Karenanya hari ini saya berikan kata kunci untuk Anda. Paksa. P-A-K-S-A. Paksa. Paksa diri Anda untuk menjadi yang terbaik. Paksa diri Anda sebelum dipaksa oleh orang lain. Paksa diri Anda untuk menjadi sosok yang mampu berpengaruh dengan cara kontribusi, memberi, memudahkan, dan meringankan. Paksa. Paksa terdiri atas 5 komponen P-A-K-S-A. Saya akan bahas satu persatu. P yang pertama adalah pray, doa, visi. A yang kedua adalah attitude, karakter. K yang ketiga adalah knowledge, bagaimana pengetahuan. S yang keempat adalah skill, bagaimana Anda membangun skill yang luar biasa sesuai dengan kemampuan Anda. Dan A yang terakhir adalah action. Jadi kita akan bahas pada pertemuan kali ini paksa, P-A-K-S-A. Selamat menyelami, dan mudah-mudahan Anda mampu memaksa diri Anda untuk lebih baik, memaksa diri Anda untuk berkontribusi,
dan memaksa diri Anda untuk menjadi pribadi yang selanjutnya dirindukan, diimpikan kehadirannya, menyenangkan, memudahkan, dan menjadi sosok yang berkontribusi maksimal untuk dunia dan akhirat Anda. Selamat mengikuti Paksa, PAKSA. Sehat sama jaya bersama dengan Anda. Amin, amin, amin. Apa itu paksa? Baik, kita simak satu persatu. Guru Cerdas Indonesia, kita akan bahas yang pertama, yaitu P. Pray. P adalah doa, kekuatan visi, kekuatan keinginan yang kuat yang seiring dengan hati. Doa bukan sekedar ketika Anda setelah ibadah. Doa adalah harapan yang senantiasa Anda panjatkan, keinginan yang Anda mau, kemauan yang Anda kuatkan dengan etikat dan juga kekuatan kemampuan kompetensi Anda. Seorang guru yang hebat adalah seorang guru yang dari mulutnya keluar doa-doa hebat untuk murid-muridnya. Dia senantiasa punya harapan hebat untuk kemajuan siswa dan siswinya. Sekali lagi, pray. Bukan sekedar bagaimana Anda berbicara dengan ungkapan, lantunan-lantunan kata-kata. Tapi pray adalah merupakan keyakinan Anda, kemauan Anda untuk berkontribusi yang terbaik untuk terwujudnya doa-doa Anda. Seorang guru yang melihat seorang murid yang tidak semangat, dari mulutnya langsung keluar doa. Semoga engkau menjadi manusia terbaik suatu hari nanti, nak. Semoga Allah membersamaimu dan menjadikanmu menjadi anak yang semangat, nak. Seorang guru yang dari lisannya keluar doa-doa hebat, ungkapan-ungkapan hebat, afirmasi-afirmasi hebat, kemudian pola-pola laku yang hebat, maka dia akan mengiringi langkahnya dengan keteladanan, akan mengiringi langkahnya dengan ungkapan-ungkapan mulia. Kekuatan doa bukan sekedar apa yang Anda ucapkan seusai ibadah, seusai sholat Anda, seusai ibadah Anda, bukan. Tapi kekuatan doa adalah sebuah kekuatan impian yang diwujudkan dalam perilaku-perilaku keseharian Anda. Jadi sekali lagi, guru-guru hebat Indonesia, guru cerdas Indonesia, kehebatan orang-orang hebat bukan karena dia terlahir hebat, tapi karena dia mengasah kehebatan yang diberikan oleh Allah untuk menghebatkan banyak orang, memudahkan urusan orang dengan visi yang kuat bahwa saya terlahir sebagai hamba Allah yang harus mampu menunjukkan kelahiranku tidaklah sia-sia. Dan ketidaksia-siaan kelahiran itu diwujudkan dalam kekuatan visi yang luar biasa yang diwujudkan dalam misi-misi keseharian, sehingga nampaklah seorang guru yang benar-benar berkontribusi bukan sekedar karena berapa gaji yang diperoleh. Seorang guru yang berkontribusi bukan seberapa banyak penghargaan yang dia dapatkan. Seorang guru yang berkontribusi bukan sekedar mengajar, tapi juga seorang guru yang mendidik, guru yang menginspirasi, dan guru yang menggerakkan. Di dalam pembelajaran mengajar geometripator, seorang guru harus benar-benar menyadari dengan menerima dirinya, menerima profesinya, menerima rekan-rekan kerjanya, menerima pimpinannya. Dengan cara apa? Berkontribusi yang terbaik, memberikan kontribusi terbaik. Karena gaji Anda bukanlah Anda, dan Anda bukanlah gaji Anda. Anda jauh lebih hebat di atas rata-rata dari kemampuan lembaga membayar dan menggaji Anda. Salam sukses. Tetaplah optimis, tetaplah yakin bahwa Allah senantiasa membersamai guru-guru hebat yang berkontribusi hebat untuk terlahirnya generasi hebat sepeninggalnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda. Pray, doa, ungkapkanlah. Pray, doa. Tunjukkanlah kepantasan. Pray, doa. Jadilah seseorang yang meyakini apa yang kita minta, dan biarkan Allah memberikan yang terbaik sesuai kepantasan kita. Sehat sama jaya.
Sukses untuk Guru Cerdas Indonesia. Pray, doa ya. Pray, doa. Oke, kita lanjut. A ya, paksa A. Pak pray A. Oke. Apakah yang berikutnya ini? Oke. Berikutnya adalah A. Attitude. Mengajar gaya motivator bukan sekedar bagaimana Anda hebat di awal, bukan sekedar Anda hebat di permukaan, bukan sekedar bagaimana Anda keren di penyampaian materi. Tapi mengajar gaya motivator juga mengajar bagaimana seseorang memiliki attitude, kepantasan karakter, kepantasan untuk diteladani. Itulah kenapa ada materi tentang guru, digugu dan ditiru. Seorang guru harus layak untuk digugu, layak untuk dipercaya, layak untuk diteladani, ditiru. Guru, seorang guru harus benar-benar mencerminkan dia sosok idola, sosok yang menginspirasi, sosok yang apa yang diungkapkan menjadikan bagian dari histori siswa-siswi didiknya. Jadi sekali lagi, guru-guru cerdas Indonesia, ketika seorang guru sudah memiliki P, yaitu pray, doa, maka berikutnya adalah A, attitude. Pantaskan diri kita dengan karakter-karakter yang mumpuni, karakter-karakter mulia, karakter-karakter yang layak diteladani, attitude yang layak untuk dibanggakan oleh siswa-siswi didik kita. Karena Anda adalah contoh nyata. Seorang guru yang disiplin akan mencontohkan bagaimana cara disiplin tanpa harus berbicara. Seorang guru yang memiliki empati, dia mencontohkan bagaimana cinta dan kasih sayang tanpa harus teriak dan memaksa. Seorang guru yang memberikan kontribusi terbaik, dia mencontohkan bagaimana bermental kaya dan mental berkelimpahan. Jadi, attitude seorang guru yang hebat tidaklah hanya tercermin dari bagaimana cara mengajar yang hebat. Attitude seorang guru yang hebat juga tercermin dari perilaku-perilaku hebat yang menyertai dan membersamainya dalam keseharian, baik di sekolah, di luar kelas, maupun ketika dia di rumah. Semua menyadari bahwa Anda adalah sosok guru, sosok yang layak digugu, dan sosok yang layak ditiru. Attitude memiliki karakter. Attitude memiliki keistimewaan dalam komitmen. Ada orang bertanya kepada saya, bagaimana seseorang itu berattitude dan berintegritas? Oke, saya beri kepada Anda. Jujur, tepati janji, dan komitmen. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Action. Oke ya. Baik, kita lanjutkan topik berikutnya. Cerdas Indonesia. Berikutnya adalah K dari paksa, yaitu knowledge. Seorang guru harus memperbaiki dan memperbarui pengetahuannya. Apalagi saat pandemi COVID-19 ini. Seorang guru yang knowledge-nya adalah masa lalu, tidak up to date, tentu tidak bisa diterima. Jadi sekali lagi, kemauan guru untuk terus belajar sebagaimana Anda hari ini mengikuti mengajar gaya motivator. Terus berinvestasi waktu terutama, energi, dan bisa jadi biaya untuk menjadi sosok yang kekinian. K adalah knowledge. Anda adalah sosok yang senantiasa memperbarui dan memperbaiki diri dalam bentuk pengetahuan maupun metode penyampaian. Tentu berbeda memberikan pembelajaran bersama siswa-siswi didik Anda dalam onsite atau offline dengan online, pasti berbeda. Di saat Anda di kelas, Anda berhadapan langsung dengan sosok murid-murid Anda. Ada yang mendengarkan Anda dan Anda melihatnya secara langsung, secara 5 dimensi. Namun ketika online,
Anda berhadapan dengan laptop Anda atau berhadapan dengan handphone Anda. Seolah-olah murid Anda ada, memang ada, tapi tidak berada bersama dengan Anda. Tentu berbeda, karena itu dengan ada knowledge, pengetahuan Anda terkait bagaimana memakai alat yang baik dan benar, menyajikan secara baik dan benar, meningkatkan kompetensi berbicara yang baik dan benar, mampu untuk mengelola emosi secara baik dan benar. Jadi, sesuatu yang luar biasa. Seorang guru benar-benar tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga mampu memasukkan inspirasi-inspirasi dengan pengetahuan yang dia ketahui. Suatu hari nanti Anda memahami kenapa murid-murid Anda tetap mengingat Anda, tetap mengenang Anda, terinspirasi dari apa yang Anda lakukan. Karena Anda adalah sosok yang mampu dan tahu bagaimana mengajarkan kepada mereka secara kekinian, sesuai dengan zamannya. Zaman kita berbeda dengan zaman murid-murid kita. Jadi sekali lagi, knowledge, belajarlah. ATM, amati, tiru, modifikasi. Cari pembelajaran sebanyak mungkin. Hari ini banyak sekali yang menawarkan pelatihan-pelatihan, baik di grup-grup WA Anda, di YouTube, ataupun di pelatihan-pelatihan yang lain. Anda ambil yang Anda butuhkan. Anda tiru apa yang bisa Anda butuhkan dan modifikasi dalam keseharian Anda. ATM. Jadi sekali lagi, setelah P yaitu pray, doa yang Anda panjatkan, visi yang Anda inginkan. A, attitude yang dipantaskan, karakter yang memang pantas. K adalah knowledge. Bagaimana Anda secara up to date memperbaiki potensi Anda, kompetensi Anda, pola-pola baru yang kekinian, itu akan menjadikan murid-murid Anda tetap nyaman bersama dengan Anda, nyaman belajar bersama dengan Anda. Jadi sekali lagi, tingkatkan knowledge Anda, pengetahuan Anda, sehingga Anda akan masuk ke berikutnya bersama saya, yaitu S, yaitu skill. Apa terkait dengan skill? Kita akan dengarkan setelah slide berikut ini. Oke, sahabat, kita lanjutkan materi berikutnya. Masih ada 2 huruf lagi ya, S dan A. Guru Cerdas Indonesia dari mulai Sabang sampai Merauke, 50.000 lebih dibersamai di MGM ini. Berikutnya setelah P, A, K, S, tentu saja S adalah skill. Setelah saya tadi menjelaskan tentang bagaimana seorang guru harus punya visi yang kuat dalam bentuk pray yang hebat, attitude yang pantas, knowledge yang mumpuni, maka berikutnya adalah skill. Apa bedanya knowledge dengan skill? Knowledge sekedar kita tahu, kita mempelajari hal yang baru. Tapi skill adalah bagaimana kita mempraktekkan apa yang kita tahu dalam bentuk aksi nyata, dalam skill atau keahlian kita untuk menyampaikan, art of delivery. Orang yang tahu masak belum tentu bisa masak. Orang yang tahu lagu belum tentu bisa bernyanyi. Pengetahuan adalah knowledge, sedangkan skill adalah bagaimana kita mampu memvisualisasikan apa yang kita tahu dan bisa dinikmati oleh audiens kita, yaitu siswa-siswi didik kita. Jadi, Guru Cerdas Indonesia ternyata untuk memiliki skill itu perlu berlatih. Saya selalu bilang, petinju yang mengalahkan Muhammad Ali di tahun 1971 adalah Joe Frazier. Joe Frazier ini ternyata adalah seorang petinju yang sebelumnya tidak diunggulkan. Namun dia bisa mengalahkan seorang petinju legendaris Muhammad Ali yang sedang naik daun pada saat itu. Dan ketika Joe Frazier ini ditanya, apa yang menjadikan Anda bisa menang melawan seorang Muhammad Ali? Jawaban dia sederhana. Saya tidak sempat memakai pikiran saya untuk mengelak apa yang dilakukan oleh seorang Muhammad Ali. Namun saya bisa mengelak secara refleks. Yang bekerja adalah refleks. Dan refleks adalah buah dari latihan yang saya lakukan terus-menerus. Sama. Skill adalah buah dari latihan terus-menerus. Tidak ada otak pintar ataupun bodoh. Yang ada adalah otak yang terlatih.
Tidak ada kompetensi yang hebat ataupun kurang hebat. Yang adalah kompetensi yang terlatih. Jadi sekali lagi, seorang bayi bisa berjalan pun rata-rata 240 kali jatuh ketika belajar berjalan. Dan kita pun lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah gagal karena tidak pernah mencoba. Lebih baik mencoba tapi gagal daripada gagal mencoba. Saya pernah bilang kepada Anda, saya dan Anda tidak pernah gagal. Yang gagal bukan saya dan Anda. Yang gagal adalah peristiwanya. Seorang gadis yang menggoreng tempe dan tempenya gosong, yang gosong adalah tempenya, bukan gadisnya. Ini pegangan untuk kita. Skill adalah kemampuan kita untuk memvisualisasikan pengetahuan kita dalam bentuk seni yang dinikmati oleh siswa-siswi didik kita. Mengajar gaya motivator adalah knowledge, sedangkan prakteknya adalah skill Anda. Praktekkan berdasarkan wilayah Anda, budaya Anda, dan jadikanlah teknik MGM atau mengajar gaya motivator sebagai pengantar Anda menuju skill yang hebat yang harus Anda wujudkan di hadapan siswa-siswi didik Anda. Ketika saya berbicara kepada Anda harus mampu 3S. Senyum, salam, sanjung. Itu knowledge. Senyum, salam, assalamualaikum, sanjung, kalian hebat. Itu knowledge. Tapi skill Anda di hadapan siswa-siswi Anda untuk salam dan senyum kepada mereka dan kemampuan Anda menyanjung mereka, itulah yang dibutuhkan. Jadi sekali lagi, tetap semangat guru Indonesia. Karena pada dasarnya ketika Anda sudah punya yaitu doa yang hebat, attitude yang keren, knowledge yang mumpuni, dan ketika Anda punya skill yang hebat, maka Anda menjadi sosok guru betulan yang dirindukan dan guru yang menyadari bahwa Anda berkontribusi terbaik bukan berdasar seberapa besar gaji yang Anda terima, tapi Anda adalah sosok hamba Allah terbaik yang ingin mendapatkan surga, insya Allah. Oke. Baik sahabat, kita lanjutkan. Masih ada satu topik lagi dari beliau. A ya, apa itu A? Action mungkin ya, coba kita buka. Guru Cerdas Indonesia yang terakhir dari paksa adalah A, yaitu action. Action. Kata Thomas Alva Edison, 1% ide, 99% aksi nyata. Jadi ternyata sehebat apapun ide Anda, knowledge Anda, skill Anda, namun kalau tidak ada aksi nyata, yaitu memulai dari diri Anda, tidak ada perubahan yang akan Anda lihat. Karena kekuatan A ini adalah kekuatan 99%. Orang yang melakukan akan jauh lebih berpengaruh daripada orang yang tahu tapi tidak melakukan. Action. Sudahkah Anda memberikan apresiasi dengan benar-benar apresiasi untuk pimpinan Anda, untuk mitra-mitra kerja Anda, untuk anak murid Anda? Itu perlu keberanian yang dinamakan action. Lakukan. Sudahkah Anda mempraktekkan craft, cancel, replace, afirmasi, fokus, training yang saya berikan kepada Anda di beberapa materi yang lalu? Cancel, replace, A, afirmasi, fokus, training. Itu perlu aksi. Tidak hanya sekedar knowledge atau pengetahuan atau skill Anda mengolah dan menyampaikan, tapi lakukan action. Karena itu Allah pernah berfirman, wahai orang-orang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu sedangkan engkau tidak melakukannya? Ini adalah sebuah sindiran bagi kita. Karena sesungguhnya ketika kita mengatakan sesuatu sedangkan kita tidak mengerjakannya, maka nilai aksi itu yang akhirnya nol.
Nilai aksi itu yang menjadikan kekuatan yang sesungguhnya tidak muncul sebagaimana yang kita harapkan. Bagaimana aksi itu bisa benar-benar sebagaimana yang kita harapkan? Yang pertama, mulai dari diri Anda sendiri. Jangan menunggu banyak orang baru Anda mengikutinya. Mulailah perubahan dari Anda. Yang kedua, mulai dari yang mudah Anda lakukan. Mulai dari yang kecil yang sekiranya bisa Anda kerjakan. Dan yang terakhir, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Apa yang bisa Anda rubah? Orang yang pertama kali merasakan perubahan Anda adalah keluarga Anda, anak Anda, pasangan hidup Anda, mitra-mitra kerja Anda. Tunjukkan bahwa ada perubahan berupa aksi-aksi nyata yang Anda lakukan. Ketika dalam mengajar gaya motivator diajarkan bagaimana Anda mengerti sebelum ingin dimengerti, bagaimana Anda menghargai sebelum ingin dihargai, maka aksi yang akan membedakan antara Anda di masa lalu dengan Anda saat ini. Ketika di mengajar gaya motivator diajarkan tentang bagaimana Anda mampu untuk menjadi pribadi yang berkontribusi di atas rata-rata, maka tentu Anda harus mempraktekkan aksi Anda seperti apa. Karena pada dasarnya materi-materi yang kami sampaikan adalah berupa knowledge dan sebagian skill yang harus diwujudkan dalam aksi-aksi nyata Anda. Ketika kami mengatakan kepada Anda, ATM, amati, tiru, modifikasi, itu knowledge. Bagaimana Anda menghadirkan skill dari knowledge itu? Tentu ketika Anda mau mengamati, mau meniru, mau memodifikasi. Tapi aksi nyata adalah hasil dari knowledge dan skill Anda. Sehingga murid-murid Anda memahami ada perubahan hebat dalam diri Anda. Jadi sahabatku sekalian, terima kasih telah membersamai level 1 ini. Mengajar gaya motivator. Bagaimana mengajar menarik dan menyenangkan. Dari menit pertama sampai bel terakhir. Terima kasih pada Anda yang telah memesan sertifikat. Karena sertifikat adalah prasasti. Suatu saat pasti Anda butuhkan. Sebagai bukti bahwa Anda mengikuti sebuah seminar online nasional bersama Lembaga Apko Sugesti Motivatindo. Dan alhamdulillah saya sebagai direkturnya. Dan sekali lagi, bagi Anda yang belum memesannya, masih ada kesempatan sebelum kita masuk ke level berikutnya, yaitu level 2. Dan Anda tetap stay di grup ini, karena grup ini akan kita lanjutkan untuk satu level lagi, yaitu 8 kali pertemuan bersama trainer-trainer nasional yang ketika Anda mengikuti harus berbayar mahal. Ada Pak Okim Komarudin sebagai penjamin mutu Life School Jakarta. Ada Pak Furkon sebagai sosok yang membersamai sekolah-sekolah unggul di Indonesia. Ada Kang Febri, salah satu trainer saya, tentang bagaimana komunikasi di era pandemi ini, pembelajaran jarak jauh. Ada Ibu Farah Dina, tentang bagaimana Anda menjadi sosok guru yang inspiratif. Dia memiliki sebuah lembaga tangga itu. Ada Pak Mas Ribi Ali, sebagai seorang yang memiliki pengalaman luar biasa menjadi sosok guru, pernah menjadi kepala sekolah Life School, dan saat ini membersamai guru-guru yang hebat di Indonesia untuk tetap energik dan guru yang dicintai. Dan tentu bersama dengan saya, Aris Samajaya. Sukses untuk Anda semua, tetap semangat, tetap stay di grup ini, dan kita akan terus belajar dengan belajar terus. Terima kasih. Anda adalah sosok manusia surga yang dititipkan oleh Allah di bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat-sahabat semua, sudah kita simak ya satu kali pertemuan ya, beberapa materi yaitu tentang paksa ya. Jadi apa yang beliau sampaikan dari doa sampai aksen kita, sampai aksen dari diri kita sendiri, dan mulai sekarang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Baik sahabat-sahabat semua, masih kita lanjutkan materi berikut ini ya dengan pertemuan yang ke-9. Oke, apa pertemuan ke-9 ini materinya? Baiklah, akan kita simak dan kita bahas bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru cerdas Indonesia? Semoga semakin hari semakin bahagia, semakin hari semakin cerdas, dan semakin hari semakin dimudahkan oleh Allah keberadaan Anda mengelola emosi, pikiran, perasaan, dan perkataan Anda menghadapi kondisi kekinian pembelajaran jarak jauh membersamai putra-putri didik terbaik Anda. Insya Allah, 1 bulan ke depan ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana memperbesar kapasitas kita sebagai seorang pendidik yang tidak sekedar mengajar, tapi juga bisa menginspirasi dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Sahabatku guru jelas Indonesia, terima kasih atas animo yang luar biasa dari Anda semua. Sama-sama. Sehingga keinginan Anda untuk belajar terus dengan terus belajar senantiasa menjadikan kami semakin semangat untuk menghadirkan trainer-trainer terbaik yang kami miliki, trainer-trainer nasional jaringan kami, dan mudah-mudahan bisa menambah khasanah pengetahuan Anda, khasanah pengetahuan dan kapasitas Anda tentang bagaimana membersamai siswa-siswi terbaik Anda di saat kondisi pembelajaran jarak jauh saat ini. Ketika menghadapi kondisi seperti ini, maka ada 3 tipe guru. Yang pertama adalah tipe menyerah. Tipe yang senantiasa melihat ini sebuah masalah yang memang susah untuk diantisipasi, susah untuk diatasi. Tipe menyerah ini biasanya terjadi pada guru-guru yang mencari-cari alasan bahwa kondisi COVID ini menjadikan alasan pembenaran bahwa pembelajaran tidak mungkin dilaksanakan dengan cara baik sebagaimana sebelumnya. Yang kedua adalah tipe pembelajar. Tipe pembelajar ini adalah tipe yang suka banget belajar. Dia mencoba mencari solusi-solusi, mencari ilmu, atau mencari skill yang memungkinkan bisa mengatasi kondisi saat ini dengan bercepat diri beradaptasi. Cepat untuk belajar, cepat beradaptasi, dan cepat untuk menguasai keadaan. Sehingga guru-guru tipe yang kedua ini adalah guru yang benar-benar mampu menganalisa kondisi, kemudian mencari akar permasalahannya, dan berikutnya dia berusaha untuk menguasai keadaan dan akhirnya mampu menjalankan proses pembelajaran dengan terus memperbaikinya. Tipe pembelajar. Dan yang ketiga adalah tipe penemu. Dia adalah sosok guru yang bukan sekedar belajar, tapi juga bisa mengkombinasi pembelajaran yang dia dapatkan, menemukan sebuah metode, menemukan sebuah pola, dan dia berbagi lewat media sosial, lewat YouTube, Instagram, WhatsApp. Dan tipe penemu ini adalah guru-guru yang tentu mau berbagi atas pengalamannya, atas skill yang didapatkannya. Dan tipe penemu ini adalah konektor-konektor baik yang menjadikan guru-guru lebih cepat untuk belajar. Nah, saat ini saya mengajak Anda untuk menjadi tipe kedua atau bahkan ketiga, yaitu tipe pembelajar, dan hasil pembelajaran Anda temukan pola dan cara. Dan insya Allah akan kami hadirkan tipe ketiga pada training kali ini. Pada training motivasi online bersama dengan saya, Arsama Jaya, Apko Sugesti Power, bersama dengan sahabat-sahabat saya, mitra-mitra saya, dan juga trainer-trainer nasional yang kami miliki untuk membersamai Anda. Mari kita belajar bersama, dan sebagai sebuah pengantar, kosongkan gelas Anda, kosongkan diri Anda, bersiaplah untuk menerima materi-materi dan pembelajaran yang insya Allah akan memudahkan kita untuk memberikan yang terbaik bagi siswa-siswi terbaik Anda. Salam sukses dari saya, selamat belajar, selamat menjadi guru yang dicintai, guru yang dirindukan, dan insya Allah ini adalah bagian dari sebuah ikhtiar bagaimana kita menjadi guru yang hadirnya dirindukan, pulangnya dikenang, dan kita menjadi inspirasi bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, insya Allah. Baik, kita lanjut. Sahabat guru cerdas Indonesia, apa perasaan Anda
ketika pertama kali menghadapi kondisi harus mengajar di depan layar, di depan handphone, Sakit di depan kepala. laptop Anda. Sakit kepala. Tentu tahap pertama pasti tidak nyaman. Iya. Tentu Sakit Anda kepala. merasa kagok, dalam bahasa Indonesianya adalah merasa canggung. Jelas canggung. Awal-awal Anda menghadapi pembelajaran jarak jauh, tentu kondisi Anda adalah kondisi yang tidak nyaman. Anda masuk ke zona baru. Zona yang mungkin selama ini belum pernah Anda alami. Iya. Ada dalam kondisi yang sangat tertekan. Bisa Betul. jadi sangat-sangat tidak nyaman. Iya, betul sekali. Anda harus melakukan pembelajaran dengan bertatap muka dengan siswa-siswi Anda dengan kondisi yang sangat berbeda dari keseharian Anda. Iya. Kalau dulu Anda berada dalam sebuah kelas yang sama, ada suara mereka, ada canda mereka, ada 5 dimensi yang Anda temukan. Namun saat ini Anda hanya menemukan mereka di layar handphone Anda atau di layar laptop Anda. Mereka bolos. Dan bahkan Anda tidak bisa mengingatkan mereka ketika mereka tidak fokus mendengarkan Anda. Mereka bolos ya. Atau mematikan videonya. Iya, betul. Atau sekedar hadir namanya, tapi orangnya tidak nampak. Orangnya lari. Bahkan kita tidak bisa untuk memaksa mereka untuk tetap bersama dari mulai jam pertama sampai terakhir kita memberikan pembelajaran. Iya. Nah, untuk itulah kita perlu belajar bagaimana menjadikan pembelajaran jarak jauh tetap dinikmati sebagaimana Anda dan murid-murid Anda belajar dan bertatap di ruang kelas. Ada beberapa fenomena positif yang saya temukan di proses pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama, guru belajar teknologi. Iya. Secara sukarela atau secara paksa rela. Dipaksa sampai rela. Maksudnya Paksa. seperti itu. Paksa rela. Guru-guru yang sebelumnya gaptek, gegap teknologi, kalau memang mau tetap membersamai siswa-siswinya, harus belajar. Minimalnya harus mendownload aplikasi yang biasa dipakai. Apakah Zoom Meeting atau Google Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya. Iya, betul. Yang jelas, guru tambah ilmu. Guru tambah pinter. Karena dia harus beradaptasi secara suka atau tidak, harus mengikuti adaptasi itu. Tapi Itu banyak modal. yang pertama, catatan kami. Modal banyak. Yang kedua, orang tua terlibat dalam proses pembelajaran. Bagi orang tua yang sadar tentu saja. Nah, ini yang susah. Jadi dengan proses pembelajaran jarak jauh, orang tua akhirnya mengerti betapa bernilainya guru selama ini. Nah, Betapa menjadi betul. guru itu tidak mudah. Betul. Mereka harus mendampingi anaknya, ya, belajar bersama dengan Anda. Mereka sudah merasa capek, padahal mereka hanya mendampingi sekitar 2 jam rata-rata. Namun ternyata mereka sedemikian luar biasa merasakan betapa capeknya mendampingi pembelajaran anak. Artinya, Betul. guru membersamai anak kandungnya tentu saja, dan mereka mulai menyadari bahwa betapa guru itu punya nilai yang luar biasa. Walaupun mereka kadang mengeluh, tapi mau tidak mau, karena memang anak harus didampingi. Kalau Mudahan tidak, demikian. pembelajaran bisa jadi tidak berjalan maksimal. Itu nilai positif yang kedua. Nah, nilai positif yang ketiga adalah bagi siswa, seharusnya mereka punya banyak waktu untuk belajar secara mandiri. Mereka jauh lebih mandiri dalam belajar dibanding ketika mereka belajar di kelas sebelumnya, yang mungkin mengerjakan PR ataupun mengerjakan tugas itu relatif bersama-sama. Nyontek bisa jadi, datang lebih pagi untuk mengerjakan PR. Namun saat ini, dalam kondisi COVID saat ini, mau tidak mau, kemandirian dari mereka harus lebih besar kapasitasnya dibanding sebelumnya. Jadi minimalnya ada 3 hal itu, samping banyak nilai positif. Namun ada juga nilai-nilai yang kurang dalam PJJ ini. Yang pertama, konsentrasi siswa tentu tidak sebagus ketika di kelas. Kenapa? Karena kemandirian siswa untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh itu sangat terkait dengan bagaimana kedisiplinan mereka untuk mengikuti. Yang kedua, kadang-kadang guru kurang terampil menyampaikan, dan ini berakibat kejenuhan siswa untuk mengikuti pembelajaran, dan akhirnya mereka hadir saja, datang, absen, menampakkan namanya, dan videonya ditutup.
Bolos. disembunyikan sehingga yang nampak adalah namanya saja Iya, atau bolos. fotonya saja. Bolos. Sehingga kita tidak pernah tahu anak didik kita ini sudah paham atau belum. Iya. Nah, yang ketiga, nilai kurangnya ya salah satunya sangat tergantung dengan teknologi. Sehingga ketika pulsanya habis, data habis, ataupun listrik mati, pembelajaran tiba-tiba terganggu atau tidak bisa berlanjut sebagaimana ketika di kelas. Apapun nilai yang tadi saya katakan, yang jelas itulah kondisi yang harus kita hadapi. Kondisi yang harus kita tangani. Insya Allah, Anda semua akan belajar bagaimana dalam kondisi pandemi COVID ini sehingga pembelajaran jarak jauh tetap efektif, efisien, dan Anda mencapai tujuan-tujuan dan siswa-siswi Anda mendapatkan ilmu-ilmu hebat sebagaimana yang diharapkan. Semoga Allah memudahkan kita untuk belajar. Selamat belajar. Dan kita akan mencoba memberikan tips dan trik kepada Anda. Dan mudah-mudahan tips ini bisa membersamai Anda, meningkatkan potensi Anda untuk menjadi guru idola, guru yang dirindukan, dan guru yang diidamkan. Amin, amin. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Guru Cerdas Indonesia, saatnya saya berbagi 5 trik dan tips bagaimana mempersiapkan proses pembelajaran jarak jauh. 5 trik dan tips ini saya coba memudahkan Anda untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi Anda membersamai murid-murid Anda. Tips atau trik yang pertama adalah siapkan diri Anda. Anda harus siap sebagaimana Anda memberikan pembelajaran di kelas. Anda memang berada di depan laptop Anda atau di depan handphone Anda, namun pikiran bawah sadar Anda harus merasakan Anda di dalam sebuah kelas besar, di mana murid-murid Anda ada di depan Anda. Visualisasikan sebagaimana Anda seharusnya. Anda tidak sendirian. Anda dibersamai oleh murid-murid Anda. Anda dibersamai oleh putra-putri diri Anda. Anda tidak sendirian. Jadi, permasalahan utama para guru ketika mengadakan pembelajaran jarak jauh dan merasa kurang bagus komunikasinya adalah karena dia merasa sendiri di ruangan sendiri atau di tempat sendiri tanpa kehadiran banyak orang. Nah, ini hal pertama yang harus Anda siapkan. Anda adalah sosok guru yang siap memberikan pembelajaran dan Anda tidak sendirian. Jadi tips ini penting banget. Merasakan kehadiran siswa-siswi ketika Anda memberikan pembelajaran jarak jauh. Jadi tips yang pertama adalah rasakan kehadiran murid Anda. Rasakan kehadiran mereka. Dan Anda benar-benar dibersamai oleh mereka dan mereka membersamai Anda. Sehingga Anda benar-benar merasakan pembelajaran yang hidup. Itu tips yang pertama. Jadi kalau Anda tidak bisa menghadirkan mereka dalam ruang Anda dan menghadirkan Anda dalam ruang mereka, maka tentu pembelajaran kurang bisa dilaksanakan secara baik dan benar. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, ketika Anda memberikan pembelajaran, maka Anda harus memberikan sebuah pembelajaran yang simpel, yang bisa dicerna, yang sederhana, dan berikutnya mereka memiliki daya tarik terlebih dahulu dengan bab yang Anda sampaikan. Mereka tertarik dengan ilmu yang Anda utarakan. Jadi simple. Kemudian mereka berikutnya bisa mengakses pembelajaran yang Anda linkkan, apakah dengan YouTube Anda, ataukah juga dengan buku mata pelajaran yang mereka pegang, atau melalui penugasan-penugasan yang Anda siapkan melalui WhatsApp atau grup WhatsApp mereka. Tentu kalau siswa SD, SMP bisa dengan grup WhatsApp orang tua, terutama SD ya, dan orang tua menyampaikan kepada anaknya link video yang harus diputar atau tugas-tugas yang harus dikerjakan atau halaman berapa yang harus dituntaskan. Tapi yang jelas penyampaian Anda harus penyampaian yang relatif simpel dan ini yang penting. Kalau Anda menampilkan PowerPoint atau menampilkan materi lewat media Zoom atau Google Meet, maka diharapkan hurufnya itu harus huruf-huruf yang jelas dan besar, bukan kecil-kecil yang membuat mata capek. Jadi harus simpel.
Jadi yang pertama adalah persiapkan diri Anda dengan menghadirkan murid-murid Anda dan Anda dirasakan kehadirannya oleh murid Anda. Yang kedua adalah lakukan dengan simbol. Simbol di sini adalah menyederhanakan pembelajaran karena tentu berbeda pembelajaran di dalam kelas dengan lewat pembelajaran jarak jauh. Berikutnya, berikan mereka tugas untuk membuka link YouTube Anda sendiri atau YouTube yang menguatkan pembelajaran Anda. Itu yang paling mudah saat ini adalah melingkan pembelajaran dengan teknologi yang disiapkan oleh YouTube. Tentu banyak orang-orang yang membantu, guru-guru ataupun rekan-rekan Anda yang sudah membuat film atau bahkan Anda sendiri. Jadi mereka belajar lebih lanjut untuk menguatkan pembelajaran. Jadi yang kedua adalah simbol. Nah, yang ketiga, ini yang penting. Murid-murid kita itu adalah murid visual. Lebih suka melihat, menonton. Dan lebih suka bermain game. Ya. Mereka lebih suka mengisi sesuatu yang disampaikan dalam bentuk seperti kuis yang bentuknya game. Nah, artinya adalah kreatif. Guru harus kreatif. Bagaimana caranya kreatif? Ada 3. Yang pertama adalah Anda siapkan video tutorial yang bisa diulang-ulang oleh mereka dalam pembelajaran keseharian mereka melalui link YouTube yang Anda punya. Jadi kalau bisa Anda punya link YouTube. Itu yang paling mudah. Anda membuat sebuah tutorial yang tentu dibantu oleh sekolah atau yayasan Anda dan itu bisa diputar berulang-ulang kapanpun oleh siswa-siswi Anda. Dan ini akan menjadikan mereka bisa belajar dengan lebih nyaman, memilih waktu yang berbeda ataupun tempat yang nyaman. Karena kalau Anda paksakan pembelajaran langsung dengan tatap muka online, kemudian mereka tidak bisa mengulang kembali, tidak bisa memahami, itu juga tidak efektif. Jadi yang ketiga adalah kreatif. Bahkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa buat kuis. Anda bisa buat kuis. Sekarang banyak kok metode-metode buat kuis lewat internet ya. Google Chrome. Ada, mungkin nanti suatu saat Formulir salah satu Google. rekan saya hadirkan untuk mengajarkan kepada Anda bagaimana membuat kuesioner ataupun pertanyaan-pertanyaan yang bisa seperti game, ada suara musiknya dan sebagainya yang memungkinkan siswa-siswi Anda dari mulai level SD, SMP, SMA itu nyaman untuk belajar. Jadi yang ketiga adalah kreatif. Nah, sahabatku sekalian, setelah Anda bisa menghadirkan mereka, kehadiran Anda diterima oleh mereka, kemudian Anda simbol menyampaikannya, tidak terlalu rumit pada saat pertemuan online, tapi bisa dilanjutkan pada link yang Anda berikan. Yang ketiga adalah kreatif. Maka yang keempat, ini yang terpenting, jangan terlalu banyak tugas. Iya, betul. Kok gitu? Ya. Ternyata murid-murid Anda itu tidak terlalu nyaman kalau diberikan banyak tugas. Anda boleh memberikan tugas, tapi jangan terlalu banyak tugas, itu maksud saya. Jadi tugas-tugas yang diberikan adalah tugas-tugas yang terukur dan tidak terlalu banyak tugas. Karena semakin banyak tugas yang dibebankan, semakin mereka tidak nyaman dengan Anda. Terus bagaimana dong agar mereka tetap belajar? Itu tadi. Mereka bisa jadi diberikan tugas berjeda, tidak harus terlalu sering. Namun mereka punya daya tarik untuk mengikuti ataupun untuk mempelajari link yang kita tunjukkan atau menjawab kuis yang tadi. Bedakan antara kuis dengan tugas. Beda. Sangat berbeda. Kalau kuis diberikan itu, mereka bisa sambil lalu. Dan di situ ada permainannya, di mana ada rankingnya. Kemudian mereka bisa mengulang lagi sampai mereka mendapatkan sebuah nilai maksimal. Namun kalau tugas itu kadang-kadang adalah kerjakan halaman ini, jawab pertanyaannya, nanti difoto, kirimkan ke ibu guru, kirimkan Pak Guru, itu tugas. Itu berbeda. Kalau link quiz itu mungkin lebih padahal tugas juga, cuma variasinya. Jadi jangan terlalu banyak tugas. Yang terakhir, yang kelima adalah tetap jalin hubungan interpersonal Anda dengan siswa-siswi Anda. Jadi ketika pembelajaran jangan langsung masuk ke pelajaran. Bisa jadi Anda ngobrol saja seperti di kelas itu. Anda bisa tanya gimana keadaannya, gimana Rudi kemarin pembelajarannya. Coba teman-teman ada usulan bagaimana pembelajaran ini yang menurut teman-teman keren.
Gimana kemarin yang ulang tahun? Selamat ulang tahun ya, dan seterusnya. Ya teman-teman, kita ucapkan selamat ulang tahun untuk sahabat kita. Kepada sahabat kita, Rini hari ini ulang tahun. Ayo, siapa yang mengucapkan ulang tahun untuk Rini? Jadi ada komunikasi dan tidak terlalu kaku. Jadi hubungan interpersonal itu penting. Terus Pak, bagaimana dong nanti pencapaiannya? Tenang, Anda harus tenang. Karena pembelajaran jarak jauh ini memang berbeda dengan pembelajaran di kelas. Pembelajaran jarak jauh ini mereka hadir di kelas Anda di dalam jam yang Anda tentukan oleh sekolah, itu sudah bagus. Mereka mau mengikuti pembelajaran Anda, itu sudah bagus. Mereka mau mengerjakan sebagian tugas-tugas yang Anda berikan, itu sudah bagus. Daripada mereka ngambek, gak pernah hadir, gak pernah datang, alasannya sederhana, pulsa habis, listrik mati, atau alasannya handphonenya cuma satu. Terus bagaimana? Jadi prinsip dasarnya adalah proses saat ini adalah proses bagaimana semua beradaptasi dan tetap mereka bertanggung jawab untuk belajar. Jadi, selamat mencoba. Mudah-mudahan tips dan trik ini bisa Anda praktekkan. Yang jelas, tambahkan yang kurang, dan ada evaluasi yang sekiranya apa yang saya sampaikan mungkin perlu ada sebuah penambahan-penambahan yang lebih baik. Sukses, praktekkan, dan buktilah keajaibannya. Saya Sama Jaya, senang membersamai Anda. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Guru Cerdas Indonesia, kita akan belajar tentang bagaimana cerdas proses pembelajaran jarak jauh dengan fenomena loop. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah menjelaskan kepada Anda pada beberapa event MGM sebelumnya. Namun hari ini, saya ingin menjelaskan kepada Anda terkait dengan fenomena loop dan aplikasinya untuk pembelajaran jarak jauh. Anda tahu loop? Ya, Anda tahu? Yang pertama, kaca loop yang Anda miliki, kaca pembesar yang Anda miliki, ternyata mampu untuk membakar kertas yang ada di bawahnya dengan memenuhi 5 syarat. Dan 5 syarat inilah yang bisa kita praktekkan untuk pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah tepat alat. Yang kedua, tepat cara. Yang ketiga, tepat waktu. Ya. Yang keempat adalah tepat fokus. Artinya, targetnya apa? Tentu kalau targetnya salah juga tidak tepat. Yang terakhir adalah tepat tempat. Yang pertama adalah tepat alat. Tentu pembelajaran jarak jauh harus memiliki alat yang sesuai, alat yang memadai. Minimalnya ada handphone pada siswa, guru. Iya. Ada juga internetnya, ya, aplikasinya sama. Jadi jangan sampai yang satu pakai Zoom, yang satu pakai Google Meet, itu nggak nyambung. Jadi yang pertama adalah tepat alat. Jadi guru dan siswa harus mampu untuk menguasai alat yang dipakai. Ini adalah penting. Yang kedua adalah tepat cara. Coba bayangkan, kalau caranya salah, terbalik loop tidak bisa. Atau terlalu jauh, ya, naik turun, nggak fokus, tentu nggak bisa. Tepat cara. Artinya, proses pembelajaran jarak jauh ini, sebelum pelajarannya sendiri yang diberikan, mereka harus mampu menguasai cara bagaimana operasional dari alat tersebut. Cara dari proses pembelajaran dengan memakai aplikasi-aplikasi yang telah disepakati. Yang pertama tadi apa? Tepat alat. Sudah. Yang kedua, tepat cara. Nah, yang ketiga adalah tepat waktu. Coba lihat. Kaca loop kadang-kadang walaupun sudah bagus caranya, tempatnya juga oke, keren, tapi ternyata kalau waktunya tidak tepat, yaitu di malam hari, tentu sesuatu terbakar itu kertas di bawahnya. Artinya, guru juga harus tahu kapan momentum yang paling tepat pembelajaran jarak jauh ini. Berapa lama durasinya. Jadi jangan sampai pembelajaran tidak efektif karena waktunya sudah terlalu siang, atau tidak konsisten, atau terlalu panjang. Nah, tepat waktu. Nah, yang pertama tadi apa? Tepat alat. Yang kedua, tepat cara. Yang ketiga, tepat waktu. Nah, alat, cara, yang ketiga adalah, yang keempat adalah tepat fokus. Nah, tepat target. Loop tentu susah untuk membakar batu. Artinya,
guru harus mengetahui target dia siapa. Tentu berbicara dengan anak SD, beda dengan SMP, beda dengan SMA. Apalagi ada beberapa kelas TK yang juga melakukan pembelajaran jarak jauh. Tentu semakin anak-anak, semakin muda, semakin belia, semakin susah sebenarnya. Namun bagi Anda yang bisa menguasainya, itu keren. Jadi ternyata guru harus memahami dia berbicara dengan siapa. Dia harus mampu membawa suasana, mampu untuk menghadirkan, melibatkan. Nah, yang terakhir ternyata adalah tepat tempat, ya kan? Ternyata seorang guru ketika memberikan pembelajaran jarak jauh, tentu siswanya di rumah masing-masing, guru di sekolah atau di rumahnya. Di sini juga perlu mencari sebuah suasana, ketepatan tempat. Makanya lu kalau ada di dalam rumah susah untuk membakar ya. Kenapa? Karena matahari tidak bisa langsung menuju ke titik objek karena ada banyak halangan. Artinya di sini dimungkinkan tempat ini harus juga memungkinkan sinyalnya kuat, gitu ya. Dimungkinkan apa lagi? Mudah sekali untuk menghirup udara, tidak pengap, tidak terlalu pengap, cahayanya harus juga jelas, gitu ya. Jadi dengan 5 kaidah ini, saya berharap Anda semua bisa mempraktekkan. Yang pertama tadi apa? Tepat alat, tepat cara, tepat waktu, kemudian tepat fokus, tepat objek, dan yang terakhir tepat tempat. Mudah-mudahan ini menginspirasi Anda. Selamat mempraktekannya. Saya Sama Jaya, senang membersamai Anda. Oke, langsung kita lanjut. Guru Cerdas Indonesia, berikut saya ingin sampaikan beberapa kreativitas guru-guru dalam pembelajaran jarak jauh. Beberapa kreativitas ini dapat kita tiru dan kita modifikasi. Beberapa kreativitas yang saya pelajari dan sebagian dipraktekkan juga oleh banyak guru Indonesia adalah ketika pembelajaran online tidak perlu terlalu lama. Karena memang pembelajaran online ini berbeda dengan pembelajaran di dalam kelas. Terus bagaimana solusinya? Agar mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana yang diharapkan. Yang pertama, ketika pembelajaran online, maka guru memberikan dasar-dasarnya saja, memberikan pengantarnya saja, atau memberikan titik-titik kunci yang memungkinkan siswa memiliki daya tarik untuk belajar. Dan berikutnya, guru tersebut memberikan link YouTube di channel yang dia memang sudah buat. Channel ini bisa jadi channel sekolah ataupun channel pribadi dari guru tersebut. Kelebihan dari channel YouTube yang dibuat oleh guru adalah pembelajaran bisa diulang-ulang oleh siswa. Bisa di-download dan kemudian bisa dilihat tanpa harus mengambil kuota ataupun data. Sehingga pembelajaran lebih efektif karena bisa dilakukan kapanpun, kemudian waktu tidak terlalu tergesa-gesa, dan akhirnya guru ini berhasil untuk menciptakan suasana yang memungkinkan murid memiliki kepahaman yang tidak terlalu tergesa-gesa. Jadi, kreativitas yang pertama adalah guru memiliki channel YouTube. Tentu bagi sebagian Anda perlu belajar bagaimana membuat YouTube, membuat channel di YouTube. Anda perlu belajar. Dan itu sebenarnya mudah. Anda bisa lihat tutorialnya di YouTuber ataupun klik YouTuber pemula atau cara membuat channel YouTube. Di YouTube ada. Jadi mudah-mudahan tips yang pertama ini bisa memudahkan Anda dan juga menjadikan murid-murid Anda tidak tergesa-gesa. Karena pembelajaran online kadang-kadang tidak memiliki rekaman sehingga tidak bisa diulang. Jadi sekali lagi, milikilah channel YouTube. Saatnya guru belajar membuat channel YouTube, menjadi konten YouTuber pendidikan. Oke, Itu siap. tips yang pertama. Siap. Kemudian tips yang kedua adalah guru memiliki grup WhatsApp bersama dengan siswa-siswi didiknya. Nah, memang guru ini memberikan materi online, ya, tapi tidak lama. Pembelajaran dilanjutkan melalui grup WhatsApp. Bagaimana caranya? Guru membuat sebuah PowerPoint yang di screenshot PowerPoint ini setiap satu halaman yang akan dijelaskan. Sebagaimana kalau pembelajaran di sekolah saja. Cuma di situ, di bawah PowerPoint yang dibuat, ada voicemail-nya.
PowerPoint ini bisa dalam bentuk flyer ataupun materi yang di screenshot kemudian dikirimkan ke grup tersebut. Sebagaimana pembelajaran MGM saat ini. Sehingga siswa-siswi didik Anda bisa mendengarkan suara Anda sambil melihat materi yang Anda jelaskan. Nah, ini juga menjadi bagian dari kreativitas. Sehingga siswa-siswi didik Anda tidak harus terpaku melihat di waktu yang sama, di durasi yang sama, padahal belum tentu mereka memiliki kepahaman yang sama. Disinilah titik kreativitasnya. Mereka tetap bisa belajar kapanpun, membuka materi Anda dengan lebih leluasa dan bisa mengulangi. Dan kalau mereka sekali mendownloadnya, tentu tidak perlu akses pulsa atau data internet. Nah, kreativitas yang ketiga, ada guru yang memang menyempatkan untuk bersilaturahim, berkunjung ke tempat siswa. Tentu ini sesuai tentu dengan peraturan yang cukup ketat sesuai dengan prosedur COVID-19 ini. Jadi guru ini sengaja datang, hadir di rumah siswa, dan siswa itu berkumpul beberapa orang yang dekat gitu, dan sekedar untuk silaturahim, kemudian memberikan sebuah materi sebagaimana pembelajaran di sekolah, cuma tidak dilaksanakan di sekolah. Jadi guru ini sengaja berkunjung ke rumah dengan memakai masker, dan siswa-siswinya juga sama dengan mengatur jarak. Pertanyaannya, kalau mereka ke mall bisa, ke tempat ibadah bisa, jalan-jalan bisa, masa belajar nggak bisa? Ini sebuah proses adaptasi menuju era tatanan baru, dan mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu, ketahanan tubuh kita kuat, dan vaksin segera ditemukan sehingga menjadi jauh lebih tenang. Amin. Nah, sahabat guru yang luar biasa, ada kreativitas lain yang bisa Anda pelajari di internet. Anda klik saja kreativitas guru dalam pembelajaran jarak jauh, atau tips dan trik guru dalam belajar jarak jauh bersama dengan siswa-siswi didiknya, dan seterusnya. Jadi prinsipnya adalah tidak boleh menyalahkan keadaan. Pak, bagaimana Pak kalau murid-murid saya itu nggak punya handphone, nggak ada internet, nggak ada media? Nah, ini salah satu hal yang menjadi kendala memang bagi sebagian siswa-siswi kita. Tentu pembelajaran jarak jauh memang harus ada alat yang memungkinkan komunikasi bisa berjalan. Tapi minimalnya ketika Anda memiliki channel YouTube, mereka bisa melakukannya kapanpun dan tidak harus dalam waktu yang sama. Disinilah perlu kebijakan dari setiap guru dan sekolah bahwa ada titik beda target ketika belajar di kelas dengan belajar online. Karenanya tentu tidak bisa ditargetkan harus selesai di semester ini sebagaimana semester-semester ketika mereka belajar di kelas bersama-sama. Kesadaran ini perlu dibangun, kesadaran ini perlu disadari sehingga semuanya berjalan. Yang terpenting menurut saya adalah siswa-siswi Anda tetap punya semangat untuk belajar, tidak ada kekosongan waktu sekedar untuk bermain dan melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Dan disinilah peran guru menjadi bagian dari sesuatu yang penting terjadinya estafet pembelajaran di negeri kita tercinta ini. Sukses dan silahkan mempraktekannya. Saya Samajaya, senang bersamai Anda. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Baik, guru cerdas Indonesia. Akhirnya saya harus memberikan satu kesimpulan yang menjadikan Anda tetap termotivasi. Untuk tetap termotivasi dan mampu memotivasi, saya berbagi kata kunci fokus untuk Anda. F-O-K-U-S. Fokus. Di dalam pembelajaran ini memang Anda harus fokus. F yang pertama dari fokus adalah format ulang diri Anda. Format ulang cara berpikir Anda. Format ulang metode pembelajaran Anda. Jadi, dengan Anda memformat ulang, maka dimungkinkan Anda akan mampu beradaptasi, menyesuaikan kondisi. Memang kondisi pembelajaran jarak jauh ini berbeda dengan pembelajaran di kelas. Karenanya, Anda harus belajar dengan banyak belajar. Praktek, evaluasi, dan terus belajar. Pada dasarnya, ketika Anda membuka diri Anda untuk belajar dan mereformasi pola-pola Anda yang lama menjadi pola baru,
maka tentu ini sangat efektif dan bisa diterima oleh siswa-siswi didik Anda. Jadi yang pertama adalah format ulang. Cara Anda, pola Anda, dan yang terpenting adalah Anda harus senantiasa membuka diri untuk belajar dan menerima masukan. Anda mengikuti training online ini adalah bagian dari usaha untuk mereformasi pola-pola lama menjadi pola baru, mengajar menarik, menyenangkan, baik secara daring maupun luring. Ya, daring itu kan dalam jaringan, ya kan? Luring luar jaringan. Offline dan online, online dan offline. Oke. Yang kedua, O dari fokus, optimis. Anda harus optimis. Inilah cara terbaik saat ini. Anda harus optimis. Lakukanlah yang terbaik. Kenapa? Optimisme Anda akan ditangkap oleh siswa-siswi didik Anda. Yang penting Anda harus optimis. Jangan pesimis. Tidak perlu Anda membandingkan diri Anda dengan yang lain yang lebih hebat misalnya. Anda optimis saja. Karena pada dasarnya ketika Anda sudah berusaha melakukan yang terbaik, ketika Anda sudah berusaha untuk melayani yang terbaik, maka itu punya akan ditangkap oleh siswa-siswi didik Anda. K dari fokus, harus komitmen, harus konsisten. Anda harus komitmen dan konsisten. Kalau Anda komit untuk terus memperbaiki diri, konsisten untuk terus belajar, maka Anda mendapatkan K yang kedua dari komitmen, yaitu knowledge. Anda mendapatkan ilmu-ilmu baru dari komitmen dan konsistensi Anda, pola dan cara baru. Sehingga setelah ada komitmen, ada konsisten, U adalah usaha semaksimal mungkin. Usaha sekuat tenaga. Anda harus melakukan usaha terbaik. Karena semua guru di dunia saat ini sedang belajar hal yang sama dengan Anda, yaitu pembelajaran jarak jauh. Tidak ada yang paling sempurna. Semua sedang belajar. Maka usaha maksimal Anda untuk terus belajar, menemukan pola yang tepat, menemukan cara yang pas, itu penting. Karena pada dasarnya semua guru saat ini sedang saling menyempurnakan. Ada yang berkata cara ini yang terbaik, ini kurang, dan seterusnya. Maka dengan Anda belajar, Anda bisa memodifikasi yang terbaik menurut Anda dan juga diterima oleh siswa-siswi didik Anda. Setelah ada usaha maksimal, usaha sekuat tenaga, baru S. Apa? Serahkan pada Allah. Sudah serahkan pada Allah. Anda sudah berusaha melakukan yang terbaik. Anda sudah melakukan usaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga Anda. Anda sudah komitmen menjadi seorang guru yang dicintai. Anda sudah melakukan doa. Mudah-mudahan Anda yang hadir di sini, yang ikut pembelajaran di sini, tetap semangat belajar. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikut, Anda akan bertemu dengan trainer-trainer hebat. Ada Pak Ukim Komarudin. Dia adalah penjamin mutu Life School Jakarta. Ada Pak Furkon, konsultan sekolah unggul Indonesia. Ada Ibu Faradina. Dia adalah direktur dari Tangga Edu yang sudah malang melintang bersama guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Ada Kang Febri. Dia adalah seorang trainer motivasi terkait dengan komunikasi dan parenting. Dan ini akan berbagi dengan Anda tentang bagaimana Anda mampu menjadi pribadi yang menarik, menyenangkan. Ada Pak Arif dari Al-Azhar. Mudah-mudahan beliau bisa membersamai Anda. Tetap stay di grup ini, tetap bertahan untuk terus belajar. Insyaallah. Memang semua butuh pengorbanan, pengorbanan waktu, pengorbanan data, pengorbanan energi. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Saya Sama Jaya, senang membersamai Anda. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat-sahabat semua, jadi sudah kita saksikan, sudah kita dengarkan penjelasan dari Mas Aris Ahmad Jaya tentang bagaimana guru seharusnya menghadapi kondisi-kondisi sekarang
kondisi masa pandemi dan mempersiapkan diri hingga aksi-aksi nyata untuk bisa berusaha dan sambil berdoa, sambil bekerja, sambil belajar agar bisa mengatasi situasi yang seperti ini dengan tetap bekerja sesuai dengan fungsinya sebagai guru, sehingga tugas-tugas kita untuk mencerdaskan anak bangsa tetap terus dapat dilaksanakan. Oke sahabat-sahabat, masih ada 7 pertemuan lagi yang akan saya sampaikan, yang saya ikuti, karena ada 2 tahap ya. Jadi ada 16 pertemuan yang nantinya akan saya sampaikan terus di konten-konten saya berikutnya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat guru bisa mengambil manfaatnya dari apa yang saya bagikan ini dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua supaya apa yang kita hadapi sekarang ini bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Oke sahabat semua, sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, memahaminya, serta aksi untuk melaksanakannya dengan usaha dan doa kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.